Kesiapan sekolah dan guru, termasuk kesadaran warga sekolah soal disiplin protokol kesehatan, juga menjadi aspek kritis yang harus dibenahi agar sekolah tatap muka tidak diikuti kenaikan kasus COVID-19. Pasalnya, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyebut baru 50% sekolah yang mengisi daftar periksa untuk mengetahui kesiapan sekolah dalam menjalankan protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka. Ketika ada kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa sekolah-sekolah yang berada pada daerah PPKM level 1 sampai dengan PPKM level 3 diberikan kewenangan untuk membuka sekolah, sebenarnya sangat kita khawatirkan. Jangan-jangan sekolah-sekolah ini adalah sekolah-sekolah yang kemudian tidak melakukan pengisian daftar periksa. Artinya sekolah-sekolah yang tidak memiliki kesiapan dalam menjalankan protokol kesehatan. Nah, belum lagi kemudian apakah daftar periksa itu sudah diverifikasi. Nah, siapa yang memverifikasinya, kapan diverifikasi, bagaimana hasil verifikasinya, ini kan tidak terbuka. Kita semua sudah paham ketika kasus turun sekalipun, mobilitas manusia, apalagi membuat mereka berkumpul dalam ruang tertutup tanpa ventilasi yang baik, tetap berpotensi memunculkan penularan. Inilah mengapa pemerintah harus punya rencana strategis, terutama antisipasi jika nantinya ada penularan dalam jumlah besar benar-benar terjadi. Mesti ada acuan yang bisa dijadikan panduan sebagai antisipasi pembelajaran tatap muka di tengah pandemi. Acuan ini bisa dibuat dengan syarat komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah betul-betul baik. Kebijakan menggelar pembelajaran tatap muka memang berangkat dari pemerintah pusat. Namun, Dinas Pendidikan yang menjadi induk operasional sekolah berada di bawah pemerintah daerah. Tak hanya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, komunikasi kepada publik pun juga harus dijaga. Pembelajaran tatap muka melibatkan begitu banyak kelompok, mulai dari otoritas pendidikan, para pendidik, para orang tua, dan tentu saja para pelajar sendiri. Pastikan kebijakan, proses, syarat, ketentuan, dan pelaksanaan pembelajaran tatap muka benar-benar tersampaikan dengan baik sehingga tidak memunculkan kekisruhan, apalagi saling tuding ketika hal tidak diinginkan terjadi. Tak bisa dimungkiri, pandemi memang memunculkan dilema antara kualitas pendidikan anak dan kesehatan. Apalagi Indonesia masih punya kekurangan yang selama ini belum ditangani dengan baik, yakni soal pemerataan pendidikan dan akses terhadap pembelajaran daring. Untuk itu, keselamatan serta kesehatan anak harus betul-betul diutamakan. Kesalahan di anak sekolah adalah bagaimana mereka secara disiplin melakukan 3M-nya. Mungkin di sekolah, kalau tadi Pak Heru mengatakan kan harus di-assessment dulu, kemudian dimonitor secara berkala, itu menjadi hal penting. Tetapi yang kita khawatirkan adalah perilaku anak-anak ketika mereka berkumpul sesama mereka. Dan perilaku setelah pulang sekolah. Nah, penularannya tidak terjadi di sekolah, tetapi di luar sekolah. Nah, bagaimana sekolah bisa memastikan bahwa anak-anak tersebut pulang dari sekolah langsung pulang ke rumah, tidak kemudian bermain, tidak kemudian bergerombol. Yang juga harus diingat, kewajiban menjaga protokol kesehatan dimanapun tidak hanya jadi beban para pelajar. Orang-orang dewasa di sekitar anak seperti guru dan orang tua juga punya andil besar. Apalah arti anak-anak diwajibkan langsung pulang begitu sekolah selesai, tetapi guru dan orang tua tidak menerapkan standar yang sama untuk diri mereka sendiri. Apalagi Badan Kesehatan Dunia (WHO) sudah mulai memperingatkan seluruh negara untuk berhati-hati atas potensi gelombang ketiga COVID-19. Di tengah persiapan menggelar pembelajaran tatap muka, sekali lagi kita harus ingat keselamatan dan kesehatan anak-anak yang masa depannya masih sangat panjang harus betul-betul kita jaga bersama. Sampai di sini catatan Kompas TV pekan ini. Saya Sofi Syarif, terima kasih.